Kisah Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Al-Kisah. Pada suatu malam, dalam tidurnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua. Dalam mimpinya, laki-laki tua itu berpesan kepadanya bahwa negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar ia dapat menghindari bencana itu, maka ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya, setelah terbangun dari tidurnya, Baginda merasa gelisah mengingat mimpi yang dialaminya semalam. Ia pun kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana dan menghadap kepadanya, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh, dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku itu, aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku bahwa negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini, yang bernama Abu Nawas. Ia juga mengatakan bahwa jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau tidak mengendarai tunggangan apapun. Apabila Abu Nawas tidak bisa melakukan seperti itu, maka dia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Dengan adanya mimpi itu, maka aku yakin bahwa ada sebuah kesialan atas dirimu, wahai Abu Nawas. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengusir kamu dari negeri ini," kata Baginda. Setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, dengan perasaan yang berkecamuk, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumahnya. Lalu ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya pun merasa sangat sedih. Tak berselang lama, Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa perbekalan seadanya. Ketika dalam perjalanannya itu, ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk, sambil terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana, ia terus berpikir bagaimana cara supaya ia bisa kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak pernah berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir itu sama sekali tidak masuk akal, tetapi ia menerimanya dengan penuh keikhlasan, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya itu. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, ia pun segera mempersiapkan segala sesuatunya dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar di dalam negeri hingga sampai ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas tersebut karena kecintaan mereka akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, sedangkan Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir bahwa mustahil bagi Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Abu Nawas pun akhirnya tiba di istana dan ia langsung menghadap kepada Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Di saat demikian, Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini
dan melarangku kembali dengan berjalan memijat pada bumi, dan tidak boleh menunggang apapun. Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi, dan tidak pula menunggangi apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah keledai ini. Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa bahwa itu masuk akal dan sangat memuaskannya. Akhirnya, Abu Nawas bisa kembali kepada keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Dan kisah pun berakhir.